Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh selesai. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan di dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup kita. Amin. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan seluruh umat-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepadamu, ya Bapa yang Maha Mulia. Kami bersyukur atas segala pemberian-Mu yang baik dalam hidup kami. Kami datang untuk menyatukan hati melalui persekutuan ini. Sudilah kiranya Engkau menerima keberadaan kami dan kuduskanlah kami masing-masing, agar hati, pikiran, dan perbuatan seturut kehendak-Mu. Dan segala kerendahan hati kami meminta kepadamu, berilah hikmat kepada kami, sehingga persekutuan ini menjadi berkat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Dalam hidup ini, biarlah Engkau yang kami sembah dan andalkan, agar kami beroleh selamat. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Hukum Taurat Tuhan ada di dalam titah ke-9 dan artinya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu
serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 29, bait yang pertama dan yang kedua, di muka Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Untuk merespon pengakuan dosa kita, marilah kita mengangkat pujian penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 36, bait yang pertama, dihapuskan dosaku. Epistel terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 hingga yang ke-31. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarkanlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya,
dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Dan di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Marilah kita merefleksikan hukum kasih melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 453 bait yang pertama, Yesus kawan yang sejati. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagaimana disaksikan orang-orang percaya di segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ayat yang mendasari persembahan kita terambil dari Kitab Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Marilah kita memukulkan persembahan ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 370 bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dame nasumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Lukas pasal yang keempat
ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Yesus dalam kerumunan ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya dengan katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan kemudian orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan orang ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Amin. Tentu yang berbahagia ialah kita yang mau mendengar, melakukan, dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah pada pagi hari ini adalah berjaga-jaga dan berwaspada. Di suatu daerah ada seorang pengkhotbah. Seorang pengkhotbah ini sedang berkhotbah tentang kejujuran. Ia mengatakan, karena kejujuran akan membuahkan berkat, karena kejujuran akan mendatangkan sukacita. Seperti itulah kira-kira khotbah yang disampaikan oleh pengkhotbah ini. Kemudian tanpa disangka-sangka, ketika hendak pulang ke rumah, pengkhotbah ini menaiki sebuah angkutan umum atau biasa disebut angkot. Kemudian sang pengkhotbah ini naik angkot. Di dalam angkot ini ternyata yang membawanya adalah seseorang yang mendengarkan khotbahnya tadi. Kemudian sang sopir ini sangat senang hati karena ia membawa seorang pengkhotbah. Kemudian di jalan ia mengingat-ingat apa yang disampaikan oleh pengkhotbah ini. Hendaklah hidupmu di dalam kebenaran. Hendaklah hidupmu di dalam kejujuran. Jangan suka pada suap atau sogok dan ketidakbenaran. Begitulah kira-kira yang diingat oleh seorang sopir ini. Nah, kemudian sampailah pengkhotbah ini di kediamannya. Kemudian ia turun dari angkot dengan memberikan ongkos yang biasanya tarifnya sudah ditentukan. Kemudian dibayarlah kepada si sang sopir. Kemudian sang sopir memberikan kembalian kepada pengkhotbah ini. Lalu lantas pengkhotbah ini tidak begitu saja mengantongi, kemudian dihitung kembali oleh pengkhotbah ini. "Tunggu dulu sebentar, Pak. Ini sepertinya terlalu banyak Bapak memberikan kembalian kepada saya." Kemudian dijawab oleh sang sopir, "Oh maaf Pak, mungkin saya tadi salah menghitung." Kemudian lanjut ia mengantar penumpang yang lain. Di dalam perjalanan sang sopir pun berkata, "Sungguh sangat berwibawa dan mulia khotbah Bapak itu tadi."
ia mengkhotbahkan tentang kejujuran, dilakukannya kejujuran. Ia mengkhotbahkan tentang kebenaran, ia lakukan kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal di dalam hati sang sopir mengatakan sebetulnya sengaja tadi saya memberikan uang lebih kembaliannya, dikembalikan atau tidak oleh sang pengkhotbah ini. Namun ternyata dikembalikan juga oleh si pengkhotbah. Nah, itulah yang membuat khotbah itu berwibawa dan berkuasa. Seperti khotbah Yesus di rumah ibadat itu. Yesus berkhotbah dengan penuh kuasa dan memberikan buah bagi setiap orang yang mendengarkannya. Maka dari itu perlu dipertanyakan di dalam diri seorang pengkhotbah, apakah khotbahnya yang disampaikan sudah mengubahkan? Jika ia mengkhotbahkan tentang kejujuran, apakah ia sudah melakukan kejujuran di dalam kehidupan sehari-hari? Jika ia mengkhotbahkan, apakah Tuhan akan mencukupkan? Apakah ia yakin bahwa Tuhan akan mencukupkan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini perlu dipertanyakan di dalam diri seorang pengkhotbah. Jika tidak, percuma ia berkhotbah, atau tong kosong berbunyi nyaring, bisa disebut demikian. Tetapi Yesus berkhotbah di rumah ibadat itu dengan penuh wibawa dan karisma. Karena Roh Kudus berbicara di dalam diri Yesus yang menyampaikan firman di dalam rumah ibadat itu, yang mau saya sampaikan di sini adalah ternyata tidak bisa kita sangkal bahwa di dalam rumah ibadat ternyata ada iblis. Di tengah-tengah persekutuan, peribadatan, ternyata ada iblis yang bisa merasuki atau memasuki tempat ibadah itu. Kita lihat apa kata iblis. Yesus Nazareus. Dia ternyata tahu bahwa Yesus ini orang Nazaret. Dan inilah yang didengung-dengungkan oleh orang Yahudi dalam salib Yesus, yaitu Yesus Nazareus Rex Iudearum, atau inilah raja orang Yahudi. Ternyata iblis tahu bahwa Yesus ini orang Yahudi. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus berjaga-jaga. Karena iblis bisa masuk dimanapun tempat. Seperti tempat ini, atau di gereja, atau di manapun tempat iblis bisa memasuki. Iblis ini bisa menyerupai manusia. Ternyata Bapak Ibu saudara yang terkasih, iblis ini juga mempunyai jurusan. Jadi di dalam kerajaan iblis ini diangkat ada yang namanya Human Resource Development atau HRD. Jadi iblis ini dibuat berjurusan. Kemudian rapatlah iblis ini. Jadi agak banyaklah kita hari ini berbicara tentang iblis. Nanti kita bicarakan lagi tentang menyangkal iblis. Kemudian rapat iblis ini dipanggillah mulai dari iblis jurusan ekonomi. Bagaimana pekerjaanmu? Ditanya oleh HRD ini, iblis jurusan ekonomi. Kemudian ia memberi laporan. Bagus, korupsi meningkat. Bahkan bansos COVID-19 berhasil saya provokasi supaya juga dikorup. Kemudian iblis jurusan pemerintahan ditanya oleh HRD. Bagaimana laporanmu? Dijawab oleh sang iblis. Bagus, semua orang sekarang berebut jabatan.
bahkan dengan cara yang tidak benar. Kemudian ditanya lagi jurusan entertain. Bagaimana laporanmu? Bagus. Saya berhasil memprovokasi para artis supaya menggunakan narkoba dan supaya mereka bercerai dengan istrinya. Kemudian ada lagi iblis jurusan teologi. Ternyata ada juga Bapak Ibu iblis jurusan teologi. Ini khusus buat yang memahami kata Tuhan, seperti pendeta atau majelis, seperti itu. Mungkin iblis yang di dalam rumah ibadat ini bisa jadi jurusannya teologi. Kemudian iblis ini ditanya, bagaimana laporanmu? Sang iblis hanya terdiam, hanya diam saja. Kemudian ditanya sekali lagi, buat sedikit aja laporan. Kemudian dijawab oleh si iblis, maaf Pak, saya sekarang gagal. Kenapa? Karena manusia sekarang tidak perlu saya ajari berbuat jahat, mereka sudah berbuat jahat, bahkan jauh lebih jahat daripada yang saya bayangkan. Kemudian gimana laporanmu? Jadi sekarang saya pengangguran, Pak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang mau saya sampaikan di sini adalah marilah kita berjaga-jaga dan berwaspada karena pencobaan-pencobaan yang iblis bisikkan di dalam setiap kehidupan kita itu memprovokasi setiap hidup kita. Supaya kita berbuat ketidakbaikan. Supaya kita tidak mempercayai apa itu kata Tuhan. Mari kita lihat apa kata iblis ini. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Kita lihat ayat ini. Ternyata iblis ini mengenal Yesus. Inilah luar biasanya iblis, sangat mengenal Yesus, yang kudus dari Allah. Bahkan ahli Taurat sekalipun tidak begitu mengenal Yesus. Ada beberapa poin yang bisa kita tafsirkan di dalam kitab ini, bahwa memang pekerjaan iblis ini adalah untuk memprovokasi setiap orang yang berjalan di dalam kebenaran. Kemudian ketika umat itu tercengang dengan wibawa firman yang disampaikan Yesus di tengah-tengah peribadatan itu, si iblis menggoda dan mencobai kita untuk mengatakan tidak benar yang dikatakan oleh Tuhan. Harus kita berjaga-jaga dan waspada agar jangan kita jatuh ke dalam kekuasaan si iblis yang membawa kita agar supaya kita tidak percaya apa kata Tuhan, yang membawa kita di dalam pelepasan, yang membawa kita ke dalam kemenangan, yang membawa kita ke dalam kekuatan. Di dalam firman-Nya yang mulia, Yesus Tuhan perkataannya mulia, perkataannya penuh kuasa. Mari kita yakini dan percaya itu di dalam kehidupan kita, supaya di dalam kedamaian kita menjalani setiap kehidupan kita di dunia ini. Jangan kita tergoda walaupun digoda-goda oleh si iblis, supaya tetap teguh iman kita untuk mempercayai firman Tuhan yang membawa kita ke dalam kemenangan. Namun masih saja kita digoda oleh si iblis. Maka iblis ini memang sangat cerdik dan banyak akal untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Seperti Adam.
Adam dan Hawa di Taman Eden, iblis ini mengatakan, "Hai Hawa, makanlah buah ini. Sekali-kali kamu tidak akan jatuh ke dalam dosa." Nah, kemudian dimakan oleh si Hawa dan diberikan kepada si Adam, dan dimakanlah. Kemudian manusia ini jatuh ke dalam dosa. Nah, kemudian ada lagi pencobaan-pencobaan yang dilakukan oleh si iblis. Ketika Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam di padang gurun, ketika sedang lapar-laparnya, si iblis datang dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti." Namun apa kata Yesus? "Bukan saja dari roti manusia hidup, tetapi oleh firman Tuhan." Kemudian iblis ini pergi. Tidak cukup sampai di situ, kemudian berlanjut lagi pencobaan-pencobaan. Kemudian Yesus dibawa ke bait Allah, ke bubungan bait Allah. Kemudian si iblis mengatakan, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Bukankah malaikat nanti akan menopang kakimu supaya tidak jatuh terantuk pada batu?" Kemudian apa jawab Yesus? "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Kemudian si iblis pergi. Tidak cukup sampai di situ. Kemudian dibawanya lagi Yesus ke bukit dan melihat kota Yerusalem. Kemudian iblis ini mengatakan, "Jika engkau menyembah aku, semuanya akan kuberikan kepadamu." Kemudian Yesus pun mengatakan, hanya Allah yang patut disembah. Enyahlah engkau iblis. Kemudian iblis ini pergi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berjaga-jaga dan berwaspada dengan godaan iblis yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa atau perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita, keluarga kita, masyarakat, dan di tengah-tengah gereja. Karena setiap waktu orang berkata benar akan diprovokasi oleh kegelapan supaya menjadi tuduhan-tuduhan palsu. Maka dari itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengenal Yesus lebih dekat. Karena pengenalan kita kepada Tuhan menentukan langkah iman kita. Pengenalan kita kepada Allah menentukan langkah iman kita di dalam dunia ini. Jika kita dekat dengan Allah, akan menguatkan langkah kita di dalam dunia ini. Jika kita dekat dengan Allah, bisa menghardik dalam satu hardikan, dalam satu perkataan, maka terjadi perubahan yang besar di dalam kehidupan kita. Harus kita percaya, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 33 ayat 9, sebab dialah firman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ketika Tuhan berfirman, jadilah. Jika Tuhan berkehendak, maka nyatalah. Maka dari itu, jika kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, percayalah kepada Tuhan. Dalam satu perkataan yang penuh kuasa, perubahan terjadi. Iblis hilang di dalam kehidupan kita. Iblis menjauh dari kehidupan kita. Jadi terkadang kita ini kurang yakin dan kurang percaya, sehingga masih bertanya-tanya, apakah memang benar Allah itu ada? Apakah memang benar Allah itu kuat? Apakah memang benar Allah itu berkuasa? Karena apa? Karena hati kita masih ragu-ragu mempercayai Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Yang lebih parahnya lagi, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, adalah iblis yang jurusan teknologi.
saat ini manusia dibuat terbuai oleh teknologi yang berupa gadget. Dengan satu sentuhan perubahan terjadi. Sehingga kita harus berhati-hati karena iblis ini bisa saja berubah dalam wujud teknologi sehingga membuat kita terbuai dan menjauh dari Tuhan. Dengan pengaruh gadget, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita dibuat terbuai dan dipengaruhi oleh androidisme. Dan kita sebut saat ini ada yang namanya penyakit Android sick. Bapak Ibu mungkin sebagian udah ada yang tahu apa itu penyakit Android sick. Jadi Android sick ini jika kita membuat story atau status di WA atau di Instagram, jadi jika tidak ada yang komen, tidak ada yang komen. Jadi kita merasa gelisah. Tidak ada yang komen, tidak ada yang likes. Kemudian jika kita membuat berita bohong atau berita kabar burung, kita buat misalnya diduga kepala sekolah diduga korup. Itu kemudian banyaklah komentar atau like. Gimana caranya? Kepoin dong Pak data-datanya, bagi dong Pak datanya. Nah inilah yang namanya penyakit Android sick. Untuk itu waspadalah, kita jangan sampai tenggelam di dalam penyakit Android sick sehingga membuat tugas kita terbengkalai. Banyak sekali sekarang terjadi di dalam satu komunitas, keluarga sosial, tidak terjadi kontak batin. Jadi kontaknya adalah keluar. Misalnya satu komunitas itu berkumpul, jadi yang dilihat hanya gadget. Jadi hanya menunduk saja, melihat gadgetnya masing-masing. Jadi tidak fokus pada pembicaraan yang terjadi. Jadi tidak ada lagi komunikasi verbal yang terjalin di dalam satu komunitas karena kontaknya sudah keluar masing-masing. Jadi mereka sudah sibuk dengan gadget masing-masing. Rasa kebersamaan itu mulai pudar. Jadi tidak ada lagi komunikasi verbal yang terjalin di tengah-tengah komunitas itu. Jadi inilah trik iblis untuk memisahkan kasih antara satu dengan yang lain. Jadi trik iblis ini sangat cerdik sekali untuk memutus kasih di antara satu dengan yang lain. Maka dari itu Bapak, Ibu dan Saudara, kita harus berjaga-jaga dan berwaspada. Kita harus bijak menggunakan teknologi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Kiranya firman itu bisa kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya bisa menjadikan teladan dan tongkat di dalam kehidupan kami. Dan kami saat ini juga Tuhan berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati dari pemerintahan kami dari atas, mulai dari pusat sampai ke desa ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Kami juga berdoa buat kampus kami, Stak Marturia. Kiranya Tuhan memberkati setiap mahasiswa, dosen, serta staf yang bertugas. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap kami. Kami juga berdoa buat keluarga kami, orang tua kami. Kiranya Tuhan memberikan selalu kesehatan. Tuhan berikan juga berkat-berkat supaya kami dapat melanjutkan studi dengan baik. Dan kami juga berdoa Tuhan, pada saat ini negara kami yang
akhir-akhir ini terjadi begitu banyak bencana. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan berkati setiap yang terkena bencana. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Dan juga Tuhan, pandemi yang belum juga usai, kiranya Tuhan pulihkan supaya kami dapat menjalani setiap tugas kami seperti biasa. Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 416 bait yang pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.